Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Laura, jurusan Farmasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat yang bekerja pada enzim. Obat yang bekerja pada enzim itu sangatlah banyak, hampir 80-90%. Jadi saya mengambil salah satu contoh obat yang bekerja pada enzim, yaitu obat enalapril. Apa sih obat enalapril itu? Obat enalapril adalah obat yang digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi. Penurunan tekanan darah membantu mencegah terjadinya stroke, serangan jantung, dan masalah ginjal. Obat ini juga digunakan untuk mengobati gagal jantung, serta membantu mencegah masalah jantung di fungi vertikal kiri yang memicu gagal jantung. Tekanan darah tinggi adalah suatu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi. Biasanya hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah di atas 140/90 dan dianggap parah jika tekanan darah di atas rata-rata 180/120. Tekanan darah tinggi atau hipertensi sering kali tidak menunjukkan gejala apa-apa, tapi seiring dengan waktu, jika tidak diobati, dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti penyakit jantung maupun stroke. Yang berikutnya itu efek samping obat enalapril. Apa sih efek samping jika kita meminum obat enalapril ini? Yang pertama, batuk. Yang kedua, pusing. Yang ketiga, lemah yang tidak biasa. Yang keempat, sembelit. Berikutnya dosis. Saya akan menjelaskan dosis ini berdasarkan kondisi dan umur pasien atau usia. Yang pertama, kondisi hipertensi atau tekanan darah tinggi. Pada umumnya, orang dewasa 5 mg atau 1 kali sehari. Dosis pemulihannya 10-20 mg sekali sehari. Dosis ini bisa ditingkatkan sampai 40 mg. Kemudian anak dengan berat badan 20-50 kg, yaitu sekitar 2,5 mg atau 1 kali sehari. Dosis ini bisa ditingkatkan sampai maksimal 20 mg per hari. Kemudian anak dengan berat badan di atas 50 kg, yaitu sama dengan dosis orang dewasa 5 mg 1 kali sehari. Dosis ini bisa ditingkatkan sampai 40 mg per hari. Kemudian dengan orang tua atau lansia, bagaimana sih dosisnya? Yaitu sekitar 2,5 mg 1 kali sehari. Dosis selanjutnya disesuaikan dengan berdasarkan respon terhadap obatnya. Selanjutnya, kondisi gagal jantung. Orang dewasa yang mengalami gagal jantung harus meminum obat ini dengan dosis 2,5 mg atau 1 kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan secara bertahap hingga 20 mg. Dosis maksimal 50 atau 40 mg per hari terbagi dalam 2 dosis. Yang kedua itu lansia atau orang tua. Bagaimana sih jika orang tua atau lansia mengalami gagal jantung? Bagaimana sih dosisnya? Dosisnya itu 2,5 mg atau 1 kali sehari. Dosis ini selanjutnya disesuaikan dengan berdasarkan respon terhadap obat. Berikutnya itu mekanisme kerja obat.
Mekanisme kerja obat enalapril yaitu dengan menghambat kerja enzim mengubah angiotensin atau AST sehingga menurunkan senyawa-senyawa tertentu yang dapat mengencangkan pembuluh darah sehingga aliran darah lebih kencang, lebih lancar, dan jantung dapat memompa darah lebih efisien. Berikutnya itu interaksi obat. Bagaimana sih interaksi obat jika kita minum obat enalapril dengan obat lainnya? Jadi, ada beberapa efek interaksi antar obat yang dapat terjadi apabila enalapril digunakan bersama obat lain. Yang pertama, meningkatkan risiko terjadinya hipotensi, hiperkalemia, dan kerusakan atau obat golongan ARB seperti candesartan. Yang kedua, meningkatkan risiko terjadinya angioedema jika digunakan dengan sacubitril atau allopurinol. Yang ketiga, meningkatkan risiko terjadinya hipoglikemia jika digunakan dengan obat metformin atau insulin. Yang keempat, meningkatkan risiko terjadinya hiperkalemia jika digunakan dengan diuretik hemat kalium atau suplemen kalium. Yang kelima, meningkatkan kadar dan kemungkinan terjadi efek racun dari litium. Yang keenam, meningkatkan risiko terjadinya kerusakan ginjal jika digunakan dengan obat anti-inflamasi non-steroid atau OAINS. Yang ketujuh, meningkatkan risiko terjadinya reaksi intritoid yang biasa ditandai dengan gejala berupa kemerahan di wajah, mual, muntah, dan tekanan darah rendah jika digunakan dengan obat berbahan dasar emas seperti sodium aurotimalat. Sekian dari video saya. Apabila ada kurang mohon dimaafkan. Semoga dari video yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.